Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Febrianti, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Jambi dengan NIM A1C422057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum yang telah kami lakukan pada 29 Maret 2023 di Universitas Jambi. Adapun judul praktikum ini adalah Sistem Rangka. Nah, tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses osifikasi. Yang kedua, untuk membandingkan apusan tulang yang telah didapat dengan preparat yang disediakan. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur rangka vertebrata. Nah, sebelum itu, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan sistem rangka. Jadi, sistem rangka adalah rangkaian tulang dan sendi yang memberi bentuk pada tubuh hewan. Nah, jadi sistem rangka ini terdiri dari banyak sekali tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa sehingga memberi bentuk pada hewan tersebut. Nah, apa sih fungsi dari rangka ini? Rangka berfungsi sebagai pendukung, pelindung, dan pergerakan. Nah, bayangkan saja, tanpa rangka maka tidak akan terbentuk tubuh yang seperti kita lihat sekarang ini. Nah, selain itu, rangka juga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital, misalnya tengkorak yang melindungi otak, rusuk yang melindungi paru-paru dan jantung. Selain itu, tulang yang menyusun rangka juga berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, bahkan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan mineral, kalsium, fosfat, serta cadangan lemak. Alat dan bahan yang digunakan adalah tulang paha ayam, asam cuka atau CH3COOH, air, H2O, dan kantong plastik. Prosedur kerja praktikum ini adalah yang pertama, disiapkan tulang ayam yang telah dibersihkan. Kemudian, siapkan 2 wadah. Wadah pertama berisi asam cuka, wadah kedua berisi air putih. Kemudian, rendam tulang ayam ke dalam masing-masing wadah selama 4 hari. Bandingkan struktur tulang yang telah direndam dengan asam cuka dan tulang yang direndam dengan air. Baik, sekarang kita akan mengamati perubahan pada tulang yang telah direndam dengan air dan tulang yang direndam dengan cuka. Tulang yang direndam dengan air biasa. Nah, di sini ternyata tulang yang direndam dengan air biasa bisa dibilang teksturnya tetap sama seperti di awal, tetap keras. Dan perubahan warna pada air rendamannya menjadi merah, berarti darah pada tulangnya itu larut pada air rendaman. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan yang terjadi pada tulang yang telah direndam dengan air cuka selama 4 hari. Jika kita amati, ternyata tulang yang telah direndam dengan air cuka selama 4 hari ini teksturnya menjadi lebih lembut, menjadi lebih lentur. Dan untuk warna tulangnya ini menjadi kuning, kecoklatan, agak kehitaman. Sedangkan untuk warna air rendamannya menjadi keruh, agak hitam. Berdasarkan pengamatan, ternyata tulang yang direndam dengan air biasa tidak mengalami perubahan apapun, baik perubahan struktur maupun warnanya. Sedangkan tulang yang direndam dengan air cuka mengalami perubahan kekerasan, kelenturan, dan perubahan warna. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan ini? Menurut Hendra Ramadan tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Asam Klorida Terhadap Kekuatan Tulang, asam cuka mengandung asam klorida atau HCl yang tergolong jenis asam kuat. Asam klorida memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti unsur kalsium atau Ca dalam tulang.
Tulang akan menjadi lunak disebabkan komposisi-komposisi kalsium pada tulang menjadi hilang. Reaksi yang terjadi adalah 2HCl ditambah Ca menjadi H2 plus CaCl2. Kalsium pada tulang menjadi semakin sedikit karena terlarut dalam larutan HCl. Selain itu, terjadi juga perubahan warna pada tulang yang direndam dalam larutan cuka. Sebelum direndam dalam larutan cuka, tulang berwarna putih dan terlihat segar. Namun, setelah dimasukkan dalam larutan cuka selama 5 hari, warna tulang menjadi putih, pucat, kekuningan. Perubahan warna ini disebabkan besarnya molaritas HCl sehingga zat pewarna kalsium pada tulang terlarut oleh larutan HCl. Inilah yang menyebabkan warna pada tulang berubah menjadi putih, pucat, kekuningan. Sementara itu, tulang yang direndam dengan air tidak mengalami perubahan apapun. Strukturnya tetap keras dan warnanya juga tidak berubah karena air tidak memiliki kemampuan dalam melarutkan unsur kalsium pada tulang. Nah, berdasarkan praktikum ini dapat kita ketahui bahwa salah satu unsur penyusun tulang adalah kalsium. Jadi, tulang merupakan jaringan yang tersusun atas kolagen dan sel-sel tulang. Nah, kolagen ini membentuk matriks yang disebut dengan osteoid. Osteoid termineralisasi dengan kalsium hidroksiapatit. Sehingga inilah yang menyebabkan tulang menjadi kaku dan keras.